Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih istilah bullying? Belakangan ini, istilah bullying lagi marak di media sosial. Malahan, di media sosial juga, hampir setiap hari ada berita tentang bullying. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa saja sih dampak yang ditimbulkan dan bagaimana cara mengatasinya. Silahkan teman-teman simak sampai habis dan jangan lupa like dan komen ya. Menurut Always, pada tahun 1997, bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka, dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan, yang merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bagaimana nih teman-teman? Sudah tahu kan apa itu bullying? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari tindakan bullying ini kepada kesehatan mental. Sebelum itu, saya akan kesehatan mental atau kesehatan jiwa menurut seorang ahli kesehatan Merriam-Webster merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi berfungsi dalam komunitasnya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Victorian Department of Education and Early Childhood Development, dampak bullying diantaranya: yang pertama, dampak bagi pelaku, yaitu mereka cenderung berperilaku agresif dan terlibat dalam geng serta aktivitas kenakalan lainnya. Pelaku rentan terlibat dalam kasus kriminalitas. Yang kedua, dampak bagi korban bullying, yaitu memiliki masalah emosi, masalah akademik, dan juga masalah perilaku jangka panjang. Cenderung memiliki harga diri yang rendah, lebih merasa tertekan, suka menyendiri, cemas, dan tidak aman. Yang ketiga, dampak bagi saksi. Orang yang melihat bullying mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terancam, ketakutan akan menjadi korban selanjutnya, dan dapat mengalami prestasi yang rendah di kelas karena perhatiannya masih terfokus pada bagaimana cara menghindari menjadi korban bullying berikutnya daripada tugas akademik. Dan bullying juga menimbulkan berbagai masalah. Selain itu, bullying juga dapat menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan sekolah, seperti tidak suka terhadap sekolah, membolos, dan drop out. Ada beberapa solusi atau cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melapor pada pihak yang berwenang. Bullying merupakan perbuatan yang sangat buruk dan menjadi masalah yang sangat serius. Jika orang di sekitarmu atau dirimu sendiri menjadi korban bullying, maka langkah yang harus kamu lakukan adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang. Tujuannya agar perilaku bullying tersebut mendapatkan hukuman dan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Yang kedua, bersabar. Terkadang memang ketika kita ditindas muncul emosi untuk melawan. Namun, dengan munculnya emosi kita malah membuat pelaku bullying makin agresif untuk menindas. Hal yang paling pantas dilakukan adalah bersabar dan tidak terpancing emosi. Yang ketiga, mencari teman sebanyak-banyaknya.
pelaku bullying cenderung tidak suka bergaul dan sedikit memiliki teman. Memperbanyak teman adalah salah satu cara kita untuk mencegah bullying, tetapi kita juga harus betul-betul memastikan dan memperhatikan bahwa pertemanan kita adalah orang-orang yang baik dan tidak suka melakukan bully. Dengan itu, pelaku bully enggan untuk melakukan bullying kepada kita. Yang keempat, kita harus tunjukkan keberanian kita. Pelaku bullying akan semakin semena-mena jika mengetahui korbannya ketakutan ataupun sedih. Kita harus menunjukkan sisi keberanian kita dalam menghadapi bullying tersebut, sehingga pelaku bullying lama-kelamaan akan mundur ketakutan. Bullying merupakan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, tetapi dengan jelas menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, kerugian, kejahatan, dan penderitaan bagi korban yang dapat menyebabkan lingkungan yang tidak menyenangkan, di mana korban sama sekali tidak menginginkan perlakuan tersebut. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan apa itu bullying dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan mental. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.